Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Rahmadani. Pada video kali ini kita akan melakukan sebuah data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga uji T. Nah, di mana datanya kita ambil dari sebuah skripsi yang berjudul Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran TIK di SMA Negeri 1 Purwanegara. Skripsi ini disusun oleh Winda Devi Farida, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Dari skripsi ini kita akan mengambil kelas kontrol dari mata pelajaran TIK. Kita akan mengambil 20 datanya saja, yaitu data pretest dan juga data posttestnya. Nah, setelah itu kita pindahkan terlebih dahulu data-data ini ke Excel. Di sini sudah saya pindahkan data pretest dan juga posttest. Pretest itu untuk variabel X dan posttest itu variabel Y. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus urutkan terlebih dahulu data ini dengan menselect kedua data. Kemudian di bagian data kita ambil sort smallest to large, urutkan dari kecil terbesar ke terbesar. Nah, di sini sudah terurut untuk variabel X-nya, sedangkan variabel Y-nya dia akan mengikuti sesuai dengan X. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test. Nah, pada uji Kolmogorov kali ini kita menggunakan data pretest. Sebelum itu kita copy terlebih dahulu data pretestnya ke sini. Nah, dan sudah terurut. Setelah itu kita tentukan rata-rata dari nilai pretest dengan menggunakan formula average atau rata-rata. Kemudian kita urutkan, kita select nih. Kemudian enter. Sedangkan SD ini maksudnya standar deviasi dengan formula STDEV yang enter. Nah, selanjutnya itu F kumulatif itu dia sudah diurutkan, karena ini sudah diurutkan dari kecil ke terbesar. Jadi ini nih F kumulatif nih tentang probabilitas munculnya angka ini, angka dari pretest. Dari ini 1, 2. Jadi ini diurutkan dari kecil ke terbesar sebanyak 20. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari FS. FS ini peluang munculnya data terhadap banyak data. Nih, munculnya data terhadap banyak data. Jadi FS menggunakan data awalnya itu pertama dibagi dengan data yang terakhir yaitu 20. Ini karena dia sejajar, jadi kita kasih tanda dolar 0,05. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari ZI kita akan mencari nilai Z-nya dengan menggunakan formula data pretest. Data pertama ini kita kurangkan dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini karena sejajar semua, kita beri tanda dolar. Enter. Ini 2,0. Tarik ke bawah. Nah, setelah itu mencari FTZI ini dengan formula NORMS DIS, pakai NORMS DIS.
kemudian select ZI nya dan enter. Nah, selanjutnya itu mencari nilai absolut. Nilai absolut ini kita ada formulanya, yaitu dengan Fs kita kurangkan Fs dikurang dengan Ft. Enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari dehitungnya, yaitu dengan menggunakan formula max. Kemudian disorot nilai dari nilai absolut, enter. Kita dapat nilai dehitungnya yaitu 0,110178. Selanjutnya K-tabel. K-tabel ini kita lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov ya, di sini. Terus karena kita memiliki 20 data, jadi 20 itu dikurang 1, jadi kita ambil data nilai yang ke-19 dari nilai kritis 0,05, alfanya 0,05, berarti yang 0,31. Nah, di sini kita buat 0,301. Nah, kita dapat K-tabelnya itu 0,301 dan juga dehitungnya 0,110178. Nah, kan daerah keputusannya dibilang data berdistribusi normal apabila kalau dehitungnya itu kecil dari K-tabel. Nah, kita buat di kesimpulan ini nilai D kita yaitu 0,110178. Dan ini kita kecil dari 0,301, maaf. Jadi, karena nilai D-nya kecil dari nilai K, maka dapat kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Atau dalam bahasa Excel-nya kita dapat menulis H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Nih, H0 diterima nih, kita lihat dari sini. Karena dia berdistribusi normal, makanya H0 diterima, sedangkan H1-nya ditolak. Nah, untuk lebih mudahnya ada sebuah software yang dapat kita gunakan untuk mencari dehitung dan juga K-tabelnya. Itu dengan menggunakan SPSS statistik. Di sini kita dapat mencari dengan lebih mudahnya. Nah, pada variabel view kita buat di sini namanya itu pertama ada pretest, terus di sini posttest. Dengan numerik ini width-nya kita ubah, sama desimalnya juga kita ubah. Nih di sini width-nya yaitu 2, sedangkan desimalnya kita buat 0. Kemudian oke. Labelnya ini pretest. Kolomnya 8 dan measures-nya scale. Ini juga sama, width-nya 2. Width 2, desimalnya 0. Oke. Di sini labelnya itu posttest. Kolomnya 8, measure-nya scale. Nah, setelah itu kita balik ke data view. Nih di sini kan udah ada pretest, posttest. Jadi nanti kita masukkan data pretestnya di sini, data posttestnya di sini. Nah, kita copy dulu data pretestnya. Ini kita copy sini. Setelah itu kita pilih analyze, lalu non parametric test, legacy dialog. Nih kita ambil yang
one sample KS, karena kita cuman lakukan satu uji aja dulu, jadi kita pilih yang one sample KS. Nah, ini pretest, kita klik yang pretest lalu pencet ini untuk ditampilkan dan oke. Nah, sini kita dapat positifnya yaitu 110. Nah, kita lihat di Excel nilai D-nya 0,110. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa hasil manual dengan menggunakan statistiknya sama. Nah, sekarang kita coba, karena tadi kita nggak nyari yang Y-nya secara manual, kita langsung coba aja di SPSS nya Y atau posttestnya ini kita copy ini nilai Y, kita paste, lalu pilih analyze lagi, non parametric test, legacy dialog, lalu sampel KS. Ini kita pretestnya kita kembaliin dulu, baru kita ambil yang posttest dan oke. Nah, ini dari untuk nilai yang posttestnya kita dapat ini berarti 117, berarti nilai D hitungnya 117. Nah, sudah untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita melakukan uji signifikansi dari data pretest dan juga posttest. Pertama, kita melakukan perbandingan antara nilai Y dan juga nilai X. Jadi kita kurangkan nilai Y dan juga X, yaitu ini 80 dikurang dengan X, dan enter. Sorot sampai ke bawah. Setelah itu cari rata-rata dari D dengan formula average. Dapat 17,25. Lalu kita mencari XD. XD ini nilai selisih dikurang dengan rata-rata selisih. Jadi D dikurang dengan rata-rata selisih. Ini jangan lupa kita kasih tanda dolar karena dia sejajar 2,275. Sorot sampai ke bawah. Ini XD kuadrat, berarti nilai XD dikuadratkan. Ini jumlahnya, kalau jumlah berarti rumus formula itu sum enter. Now ini sum juga, enggak, ini kita tarik aja gini langsung. Setelah itu kita mencari nilai T hitungnya. T hitungnya sendiri udah ada rumusnya, ini MD per akar sigma XD kuadrat per N atau jumlah data dalam kurung jumlah data dikurang 1. Nah, ini kita buat dulu MD nya, yaitu ini rata-rata dibagi dengan akar. Akar kalau di Excel itu SQRT. SQRT dalam kurung jumlah XD kuadrat dibagi dalam kurung N itu jumlah datanya itu 20, terus dalam kurung 20 dikali 20 dikurang 1, tutup kurung, enter. Nah, kita dapat T hitungnya itu 5,30 sekian.
Nah, selanjutnya T-tabel. T-tabel ini kita lihat pada tabelnya T ini. Kita sedangkan kalau sebelumnya tadi kita membebaskan satu data, sedangkan kalau untuk uji T itu signifikansi ini kita membebaskan dua buah data. Jadi yang kita ambil tuh yang 18, ini 0,05, jadi yang kita ambil ini 2,1000092. Kita copy, pindahkan ke T-tabel. Nah, sedangkan kriterianya itu terima H0 apabila min T kecil dari T hitung kecil dari T tabel, atau terima H1 apabila T hitungnya besar dari T tabel. Nah, kita lihat T hitung kita itu 5,301, sedangkan T tabelnya itu 2,10092. Jadi dapat kita simpulkan bahwa T hitung kita lebih besar dari T tabel. Jadi kita terima H1 dan tolak H0. Itu dapat ditulis seperti ini. Tolak H0 dan terima H1. Karena T hitung kita lebih besar dari T tabel. Nah, selanjutnya kita menggunakan bisa dengan menggunakan cara cepatnya itu dengan data analisis. Ini sudah ada pada Excel. Jadi sebelumnya dengan menggunakan add-ins di option ini kita menggunakan data analisis di bagian data, lalu di bagian data analisisnya kita pilih yang t-test paired to sample for means, lalu oke. Nih, hapus dulu ya. Variabel pertamanya ini kita pilih yang pretest atau nilai X, lalu variabel 2-nya itu untuk post-test atau Y. Nah, kita pilih ini yang new worksheet. Yang signifikansi kita beri nama signifikansi, jadi nanti ada sheet yang baru kita oke kan. Nah, ini dia hasil dari data analisis langsung dari Excel-nya. Ini kita copyin aja sini biar lebih jelas. Nah, sini kita lihat t-stat. T-statnya itu min 53019. Nah, dapat kita lihat juga di T hitungnya 5,30109. Jadi hasilnya sama. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita dapat menggunakan SPSS lagi. Nih, sini kan udah kita copyin semua. Jadi kita langsung analyze, lalu pilih compare means, lalu paired sample t-test. Kita pilih paired sample t-test. Variabel pertama kita isi untuk pretest dan variabelnya dua yang itu post-test. Option ini 95%, lalu oke. Nah, nih di sini ada paired sample statistik untuk mean, untuk korelasinya. Nah, yang kita lihat itu yang ini paired sample test. Sini ada T dan DF. Kita lihat T-nya itu min 5,301. Dan kita lihat pada Excel-nya juga T hitungnya itu 5,301. Berarti hasilnya sama. Gimana tadi? Hasilnya sama. Ini 0,000. Ini nggak kelihatan karena
Ini cuma dihitung 3 angka di belakang koma. Jadi kita dengan lihat T-nya aja itu udah membuktikan kalau hasil manualnya juga udah benar. Nah, jadi dari hasil SPSS dan juga analisis dari data analisis di Excel, dapat kita simpulkan lagi. Kita buat di sini aja ya. Jadi terdapat perbedaan antara data pretest dan juga post-test. Jadi ini tolak H0 dan terima H1. Nah, dari hasil tersebut kita sudah dapat kesimpulan ini, tolak H0 dan terima H1. Jadi kalau tolak H0 terima H1 berarti nih terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi ada perbedaan rata-rata skor dari nilai post-test dengan pretest. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita mengenai uji signifikansi dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.